Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kembali hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui siaran radio Maestro ini. Kiranya firman ini Tuhan mengingatkan kembali bahwa kami harus menjadikan Kristus prioritas kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, sementara firman-Mu diberitakan, kiranya damai sejahtera, sukacita ilahi mengalir, memenuhi setiap pendengar Maestro dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Dr. Sayang Tarigan, MTH, dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry, Bapak Saudara. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Yesaya, pasal yang kedua, ayat yang ketiga, Sobat Maestro. Saya akan bacakan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Demikian firman Tuhan, Sobat Maestro. Tema yang saya bagikan adalah hidup di atas rata-rata. Temanya hidup di atas rata-rata. Kita akan belajar dari Yesaya pasal yang kedua, yang ketiga. Hidup di atas rata-rata maksudnya bagaimana? Nah, Sobat Maestro, kata mari di sana diambil dari kata yalak, dari bahasa Ibrani. Pengertian yalak itu yang pertama adalah pimpin diri sendiri. Apa maksudnya pimpin diri sendiri? Maksudnya adalah saya dan Sobat Maestro datang kepada Yesus atas kemauan sendiri, atas inisiatifnya kita sendiri. Datang kepada Yesus bukan karena didorong oleh orang lain, atau bukan karena diingatkan orang lain. Dengan pengertian begini, datang kepada Yesus tidak ada sumbangsi orang lain, tidak ada sumbangsinya, tapi karena inisiatif kita sendiri, atas dorongan kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan pimpin diri sendiri. Lalu poin yang kedua, pengertian daripada mari adalah kejarlah. Kejarlah. Tentunya dalam kita mengejar Tuhan itu ada proses. Jadi memang kita yang harus pimpin diri sendiri untuk ketemu Tuhan. Karena ketika nanti saya dan Sobat Maestro kembali kepada Kristus, kembali ke Bapa ke sorga, atau kembali ke pangkuan Bapa di sorga, itu sendiri, tidak bersama-sama dengan orang lain. Lalu kata naik, saudaraku, itu diambil dari kata Allah. Pengertian yang pertama adalah kualitas hidup di atas rata-rata. Jadi kualitas kita itu harus di atas rata-rata dibandingkan dengan orang-orang lain. Ini tidak bicara tentang keuangan, tapi ini bicara tentang kedekatan kita kepada Kristus. Ini bicara tentang kerinduan kita kepada Kristus, menjadikan Kristus menjadi prioritas dalam hidup kita. Poin yang kedua, arti kata naik adalah, atau kata Allah adalah dipulihkan. Dipulihkan. Poin ketiga, promosi. Jadi ketika saya dan Sobat Maestro datang kepada Kristus, kejar Kristus, kita udah pasti memiliki kehidupan, kualitas hidup itu di atas rata-rata. Dipulihkan, dipulihkan. Lalu poin ketiga, promosi. Kata gunung di sana dia berkata har dalam bahasa aslinya. Pengertian har yang pertama adalah jejeran perbukitan. Memang kata gunung di sana itu adalah jejeran di perbukitan, memang bukit di situ semua. Tapi pengertian har yang kedua adalah promosi lagi, saudara. Promosi. Lalu kata rumah di sana dia ambil kata bait. Apa pengertian daripada bait? Pengertian pertama adalah tempat tinggal. Pengertian kedua adalah sumber terang. Pengertian ketiga adalah sumber promosi. Ketika saya dan pendengar Sobat Maestro datang ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, di sana ada sumber terang. Tentunya Kristus Yesus Tuhan. Sebab Yesus adalah terang yang ajaib. Di sana ada sumber promosi. Kemudian kata Yakub dalam bahasa aslinya diambil dari kata akab. Pengertian pertama Yakub itu adalah penakluk, saudara. Apa itu penakluk? Penakluk itu begini. Ketika saya dan Sobat Maestro datang ke sumber terang, ke rumah Tuhan tadi, ke sumber terang, maka kita akan memiliki mental penakluk. Mental penakluk. Poin yang kedua adalah kata akab itu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Artinya apa? Hidup di atas rata-rata. Setiap kali ada persoalan, setiap kali ada masalah, selalu menang. Selalu kita menang.
Kenapa? Karena gini, kita sudah punya mental penakluk. Artinya, rebut kemenangan, tidak suka kekalahan. Tidak suka kekalahan. Itu Yakub, saudara. Itu pengertian daripada Yakub. Ya, jadi penakluk. Kenapa? Karena kita datang kepada sumber terang. Sehingga kita juga memiliki mental penakluk, saudara. Yang sudah katakan amin. Saya percaya. Soal Maestro hari-hari ini adalah memiliki mental penakluk. Apapun kehidupan, persoalan apapun, kita menjadi pemenang di sananya. Karena Kristus berikan kemenangan. Memang kita sudah punya DNA pemenang yang Roh Kudus berikan bagi kita. Setuju katakan? Amin. Lalu kata mengajar di sana, saudara semuanya, diambil dari kata yara-yara. Apa itu yara-yara? Poin pertama adalah pengertian yara. Ajar. Ajar. Poin kedua adalah arahan. Lalu poin ketiga, instruksi. Poin keempat adalah informasi. Lalu poin kelima, pengertian daripada yara atau pengertian daripada mengajar, perintah. Jadi kalau saya kembali ke ayat yang ketiga, berkata begini, marilah kita naik ke gunung kudus Tuhan. Pimpin diri sendiri, supaya kita memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Dan kita dipulihkan. Sebab di rumah Tuhan ada promosi, ada sumber terang. Lalu kita memiliki mental penakluk. Tidak suka kekalahan, tapi selalu rebut kemenangan. Dan di rumah Tuhan kita menerima ajaran, diajar, dididik, diberikan nasihat, kita diberikan arahan, kita mendapatkan instruksi, kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan perintah ketika kita mengejar Tuhan. Kata firman di sana, dia benar kata damar. Pengertian pertama adalah nasihat. Setiap orang perlu nasihat, benar ya? Setiap kita perlu nasihat. Kita perlu orang lain, karena kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita butuh orang lain. Sebab ada ilustrasi begini ya. Sebab di atas langit masih ada langit. Artinya masih ada orang yang jauh lebih berpengalaman dari kita, jauh lebih hebat dari kita. Poin yang kedua, arti kata damar itu adalah anugerah. Anugerah. Jadi berdasarkan Yesaya 2 ayat yang ketiga, tema yang saya bagikan hidup di atas rata-rata. Poin pertama dari ayat ini, saudara semuanya, poin pertama adalah Tuhan menjadi prioritas utama ketika kita tinggal di dalam rumah Tuhan. Jadi hidup di atas rata-rata terlihat dari yang pertama, Tuhan menjadi prioritas utama. Yang kedua, mental penakluk. Yang ketiga, tunduk kepada nasihat. Yang keempat, promosi selalu ada. Jadi hiduplah di atas rata-rata. Sobat Maestro semuanya yang sudah katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kami menjadikan Kristus utama dalam hidup kami, mengejar Tuhan, pimpin diri kami untuk mengejar Tuhan, maka kami percaya Tuhan Yesus, kami memiliki mental penakluk. Sebab Tuhan yang selalu menuntun, membimbing setiap kami. Ada ajaran, ada arahan, ada instruksi, ada informasi. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih kepada Kristus Yesus. Tuhan berkati pendengar Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.